application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, seperti yang Anda bisa lihat, kembali saya memakai baju berwarna merah. Ya, ini adalah uniform atau kaos untuk kesebelasan PSSI kita ya. Kenapa saya pakai kaos ini? Tentu ada maksudnya. Selain ini berita hot merah gitu ya. Ini tribute untuk para pemain sepak bola U20 yang waktu itu penyelenggaranya di cancel gara-gara penolakan dari Gubernur Bali yaitu Pak Wayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah yaitu Pak Ganjar Pranowo yang sekarang berkampanye di kubu 03 ngakunya presiden petugas rakyat gitu ya. Tapi ketika waktu itu dia petugas partai, menyuarakan partai yang mau menggagalkan U20. Harusnya dia kan mendukung Pak Jokowi ya supaya U20 itu terlaksana. Tetapi gara-gara ucapan Pak Wayan Koster dan Ganjar Pranowo, batal itu U20. Nah, sekarang para pemain U20 boleh seneng gitu ya, karena dulu mungkin kesel, sekarang mereka lihat nih. Nah, ya saya nggak tahu ya, tapi menurut saya, Anda tahu seminggu lebih yang lalu, menurut survei Litbang Kompas, nah kita lihat dari sini ya, berita dari Detik mana ini? Ya, Detik Bali ini ya. Dari lebih seminggu yang lalu, Bali sudah direbut oleh Prabowo Gibran menurut survei Litbang Kompas. Ya. Jadi, wah, orang-orang Bali yang waktu itu kesel gitu ya, Piala Dunia U20 gagal, sekarang senang nih karena hasil survei Prabowo Gibran unggul di Bali sejak 1 minggu yang lebih yang lalu. Nah, di sini judul artikelnya, apakah ini pengaruh dari Jokowi? Kalau saya lihat sih iyalah pengaruh Jokowi, karena dulu di Bali itu merah itu ya, pendukung PDIP karena mau memenangkan Pak Jokowi. Nah, sekarang berbalik gitu ya. Apalagi koalisi dari segitu banyak partai, Gerindra, Golkar, PAN, dan lain-lain, PSI, dan lain-lain itu ya, bertekad untuk merebut Bali, memenangkan Bali untuk Prabowo Gibran. Ya, jadi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman TKD, tim kampanye daerah di Bali itu, sudah tepat ya, dan para relawannya sudah tepat. Nah, di sini menurut hasil surveinya, elektabilitas Pak Prabowo di Bali dan Nusa Tenggara itu 57%. Ya elah, Anies itu hanya 6%. Ganjar sekarang tinggal 27,7%. Terpaut 30% di bawah Prabowo Gibran. Astaga, ya. Nah itu, jadi sejak dari 1 minggu lebih yang lalu Bali sudah direbut oleh Prabowo Gibran. Kemudian apalagi nih beritanya? Kan kandang banteng orang selalu selama ini kan Jawa Tengah dan Bali. Bali sudah direbut, tinggal Jawa Tengah. Maka ini ada berita hasil survei betul Prabowo Gibran dominasi Jawa. Misalnya Jawa Barat dan Jawa Timur. Apalagi ketika Khofifah Indar Parawansa resmi bilang gabung ke TKN Prabowo Gibran. Tetapi beberapa hari yang lalu Jawa Tengah tetap kandang banteng. Sudah pernah saya review juga kan. Nah, di sini kalau Anda lihat berita di Bisnis Indonesia ya begitu, bahwa Jateng tetap kandang banteng, dan pernah saya review beberapa hari yang lalu betul. Ganjar Mahfud masih 2% di atas elektabilitasnya Prabowo Gibran. Mereka di 31,6 kalau saya nggak salah, Prabowo Gibran di 29,6. Jadi lebih unggul Ganjar Mahfud 2%. Jadi
pada beberapa hari yang lalu, betul Jateng masing kandang banteng. Tapi kan TKN dan TKD di daerah Jawa Tengah nggak diem gitu saja kan. Dia terus melakukan kampanye-kampanye yang intensif ya. Oke. Kemudian di sini kalau kita lihat berita di Kompas juga menyatakan hal yang sama bahwa Jawa Tengah adalah kunci bagi Prabowo Gibran kalau mau menang satu putaran. Karena itu kandang banteng yang di Jawa Tengah itu gemuk. Ya, kalau itu bisa dikuasai, waduh, Jawa Barat sudah dimenangkan oleh Prabowo Gibran, Jawa Timur sudah dimenangkan secara besar. Nanti kita lihat daya angkanya ya. Tinggal Jawa Tengah nih. Jadi betul Jawa Tengah itu kunci bagi Prabowo Gibran jika mau menang satu putaran. Kan selama ini orang bilang, alah jauh lah, kandang banteng itu masing Jawa Tengah dikuasai oleh Ganjar Mahfud. Sehingga Bambang Pacul di podcastnya Total Politik bilang, kalau sampai Jawa Tengah itu direbut, ambruk lah gitu ya, maka ambruklah Republik ini, ya bukan Republik, ambruklah kubu 03 maksudnya ya. Masa Republik ambruk gara-gara Jawa Tengah dikuasai Prabowo Gibran. Jadi saya koreksi ya Pak Bambang Pacul, bukannya Republik yang ambruk, kubu 03 yang ambruk. Apalagi sekarang kita sudah tahu di beberapa survei mayoritas Ganjar Mahfud selalu di posisi buncit, dikalahkan oleh Anies dan Caimin. Makanya mereka sedang berbicara berkoalisi untuk putaran kedua kalau putarannya 2 kali ya. Nah, itu saya akan bahas nanti sebentar lagi di bagian akhir. Makanya jangan di-skip kalau nonton video saya. Oke, kemudian di sini di Detik Jateng ya juga menyatakan hal yang sama. Upayakan Prabowo Gibran menang satu putaran. Nah, TKD di Jawa Tengah bilang kuncinya ada di Jawa Tengah. Jadi tim kampanye daerah khususnya di Jawa Tengah sudah menyadari jika Prabowo Gibran mau menang satu putaran, kuncinya ada di Jawa Tengah. Nah, di sini dikatakan bahwa di berita ini maksud saya, tim kampanye daerah atau TKD Prabowo Gibran Jawa Tengah, yaitu Pak Kukrit Suryo Wicaksono mengungkapkan untuk memenangkan satu putaran kuncinya ada di Jawa Tengah. Ya, jadi kegiatan ini waktu itu ya maksud saya yang ada suatu acara yang dihadiri oleh Pak Hashim ya, ditegaskan bahwa kalau kita mau bicara menang satu putaran ya, kuncinya adalah kemenangan di Jawa Tengah ya. Karena kontribusi dari Jawa Tengah itu besar ya untuk kemenangan Prabowo Gibran kalau mau satu putaran. Ya, kalau sampai kalah di Jawa Tengah ya mau nggak mau ya 2 putaran, kira-kira begitulah ya singkatnya. Karena di beberapa daerah Bali sudah seminggu yang lalu sudah direbut oleh Prabowo Gibran menurut survei Litbang Kompas ya. Nah, dikatakan di sini harusnya Prabowo Gibran ini bisa gitu merebut karena Pak Prabowo kan keturunan dari Banyumas, Gibran asli orang Solo ya. Jadi harusnya tidak harus kalah dong dari Pak Ganjar gitu ya yang juga orang Jawa Tengah. Tapi menurut Kukrit ini ya dari TKD Jawa Tengah itu tidak mudah karena selama ini stigma bahwa Jawa Tengah adalah kandang banteng itu sedemikian kuat ya. Tapi nah, kalau kerja keras kan harusnya tidak mustahil ya. Jadi orang-orang di Jawa Tengah ini khususnya dari TKD Prabowo Gibran ya, mereka sudah bergerak untuk memenangkan Prabowo Gibran. Wih, luar biasa. Oke. Nah, kemudian, nah ini dia yang menarik. Baru juga nih berita nih dari Detik News ya, survei indikator politik yang terbaru sudah menyatakan Prabowo Gibran unggul di Jawa Tengah. Kalau Jatim dan Jabar kita sudah tahu ya, sudah unggul di Jawa Tengah. Waduh. Jadi satu putaran itu di depan mata. Satu putaran itu di depan mata. Jadi migrasi pemilih Ganjar Mahfud benar-benar terjadi khususnya juga di Jawa Tengah selain di daerah-daerah lain ya. Ini luar biasa loh ya. Saya nggak bicara hoax ya. Selama ini Anda tahu kan saya nggak pernah bicara hoax, semua berdasarkan fakta. Ya, jadi di sini dikatakan oleh lembaga
Indikator Politik Indonesia, ya Pak Burhanuddin ya Mutadi ya salah satu lembaga survei yang kredibel lah ya, bukan abal-abal ya. Setelah usai debat ketiga Pilpres di mana Ganjar dan Anies bersepakat ngeroyok Pak Prabowo, ngeyel mengenai pertahanan, mengasih nilai kecil gitu ya. Baik Ganjar yang kasih nilai 5, sedangkan Anies kasih 11 dari 100. Nah itu kan sepakat tuh ya mengadakan keroyokan. Nah justru gara-gara debat itu elektabilitas Prabowo Gibran naik di Jawa Tengah. Nah ini periode surveinya dari 10 sampai 16 Januari. Baru ini fresh from the oven ya, melibatkan 1.200 orang dari seluruh provinsi di Indonesia. Ya. Nah, margin errornya 2,9%, tingkat kepercayaannya 95% ya. Jadi kalau ada orang yang masih bilang jangan percaya survei tapi yakin menang satu putaran, udahlah jangan didengar ya. Kalau nggak percaya survei jangan yakin menang satu putaran dong. Ya kasih tahu Ibu Mega ya. Nah, di sini yang mengejutkan adalah terakhir ini ya, Jawa Tengah juga akhirnya dikuasai oleh Prabowo Gibran. Menurut survei terakhir dari Indikator Politik Indonesia, ya. Nah, jadi Direktur Eksekutif Survei Indikator Politik Indonesia, Pak Burhanuddin Mutadi, ya, pada Sabtu lalu mengatakan hal seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini tabelnya ya. Nah, ini hasil survei dari Indikator Politik Indonesia. Jawa Barat itu sudah sejak lama lah. Prabowo Gibran unggul di 42,9%. Nomor 2-nya Anies dan Caimin di 33,8%. Ganjar Mahfud cuma 17,8%. Jadi unggul mutlak ya Pak Prabowo Gibran di 42,9. Nah, Jawa Tengah ini yang menarik. Kalau sebelumnya Ganjar Mahfud di 1, berapa 6 gitu ya, dan Pak Prabowo Gibran di 29,6, Anies Caimin berapa nggak tahu. Nah di sini Anies Caimin jadi nomor buncit. Kalau di Jawa Tengah di Jawa Barat dia runner up, di Jawa Tengah dia nomor buncit cuma 9,2%. Ganjar Mahfud 40,7%. Nah Prabowo Gibran di 42,1%. Selisih 1,4%. Itu besar loh, 1,4%. Kecil sih 1,4%, tapi secara jumlah orangnya besar. Intinya sudah direbut Jawa Tengah. Memang tipis ya. Kemarin pun kalahnya tipis 2%. Ini menang tipis juga 1,4% ya. Kemudian Jawa Timur, apalagi setelah Khofifah Indar Parawansa bergabung di TKN Prabowo Gibran, ini menang mutlak ini. Pak Prabowo Gibran di 59,0%, hampir 60%. Ya. Anies Caimin di 18,7%. Ya berdekatan dengan Ganjar Mahfud yang hanya 19,9%. Jadi singkat kata, seluruh Pulau Jawa sudah dikuasai Prabowo Gibran, termasuk kandang banteng Jawa Tengah. Oke? Nah, kemudian kalau kita lihat tabel yang berikutnya, tadi sudah saya bahas bahwa dari seminggu yang lalu Bali dan Nusa Tenggara sudah dikuasai Pak Prabowo Gibran di angka 45,4%. Sedangkan Ganjar Mahfud cuma 37,7%. Padahal tahun-tahun lalu itu kandang banteng juga ya. Anies Caimin posisi kunci lah 12,3%. Kalimantan, Prabowo Gibran di 76,1%. Anies Caimin posisi buncit 44,9%. Ganjar Mahfud cuma 15%. Sulawesi, Prabowo Gibran juga menang mutlak di 55,6%. Anies Caimin runner up di 23,5%, Ganjar Mahfud di 12,7%. Dan masih ada lagi data-data daerah lain, tapi cukuplah sampai di sini saja. Jadi inilah bukti keseriusan teman-teman di TKN Prabowo Gibran. Nah, oleh karena itu, karena di sejumlah survei selalu menempatkan Ganjar Mahfud di posisi kunci, ya, memang antara Ganjar Mahfud dan Anies Caimin sudah melakukan dialog.
Malah ada video sudah pernah saya tayangkan, mereka makan bareng-bareng, diskusi, ya menjalin kerjasama, menyambut kalau putaran itu ada 2, ya kan? Tapi lucunya, sudah saya bahas juga di video saya sebelumnya, justru Sekjen PDIP Pak Hasto menurut saya buat blunder lagi. Apa? Nah, kita lihat di sini, sebelumnya sudah saya bahas ya. Gus Ipul sebelumnya sudah menyuarakan jangan pilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Ya pastilah maksudnya paslon 01. Kan didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Harusnya Hasto diem aja dong. Karena kan 03 sedang menjalin komunikasi dengan 01. Mau berkoalisi nanti. Dia dukung Gus Ipul. Nah ini nyakitin 01 kan. Makanya di konten saya bilang kubu 03 nusuk kubu 01. Padahal mereka mau konsolidasi berkoalisi. Karena mereka yakin lawan mereka bukan Prabowo Gibran kalau mau masuk putaran kedua. Terlalu jauh mau mengalahkan Prabowo Gibran. Lawan mereka terdekat adalah Anies Caimin. Jadi adalah lebih mudah berusaha ngalahin Anies Caimin ketimbang mau mengalahin Pak Prabowo Gibran. Supaya masuk jadi runner up. Kalaupun itu ada 2 putaran ya. Maka di sini kalau saya bilang di konten saya sebelumnya, kubu 01 itu ditusuk. Karena di sini kalau kita lihat ya di Pinter Politik ya di Instagram ya, Hasto dan Gus Ipul kompak hindari 01. Kalau saya sih bukan bilang hindari, nusuk 01 ya. Mereka berdua sepakat untuk tidak pilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba'asyir. Yang kita tahu Anies dan Caimin ya. Gus Ipul juga imbau agar warga NU ikuti langkah serupa. Itu Gus Ipul sih oke lah. Tapi kalau Hasto melakukan hal yang sama, bagaimana bisa berkoalisi dengan 01? Ya, kemudian minta cermat lihat rekam jejak pendukung paslon. Dalam hal ini Abu Bakar Ba'asyir dan rekan-rekannya 212, Khilafah dan lain-lain, ya kan? Nah, di sini kita tahu Ba'asyir kan sebelumnya mendukung Anies dan Caimin, ya. Nah, Timnas Amin menanggapi hal ini, dia cuma bilang menyerahkan pilihan kepada rakyat. Nah, kita lihat di sini. Ini kan lucu. Bagi saya, Hasto ini blunder lagi. Kalau memang dia mau berkoalisi dengan 01, nggak usah sepakat-sepakatan sama Gus Ipul. Biarlah Gus Ipul menyerukan itu, tapi dia tetap menjalin komunikasi dengan 01. Tapi di sini dia serang juga 01. Wajarlah, karena lawannya adalah 01, bukan 02. Terlalu jauh kalau mau mengalahkan 02. Makanya mereka ini berebut tiket runner up. Oke? Tapi lucu kan? Lucu banget. Oke? Jadi itu yang saya bisa sampaikan ya, perkembangan terakhir. Jadi saya senang, makanya kenapa saya pakai baju kaos PSSI ini ya. Ini untuk menghibur kesedihan bagi kita semua yang gagal melihat Piala Dunia U20 diselenggarakan di Indonesia. Ya, gara-gara ucapan Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo yang waktu itu sebagai Gubernur Jawa Tengah. Demikian saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.